sering saya ganti. Terus itu bagian ini IC ini juga sering. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, masih di Kang Yusuf. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan sebuah pengalaman saya dalam memperbaiki mainboard Kyocera M2540 atau 2040. Yang mana siapa tahu nanti teman-teman ada yang pengen memperbaikinya sendiri ya. Jadi di sini memang dalam proses perbaikan mainboard ini banyak sekali problem-problem yang terkadang itu berbeda-beda dari mainboard satu dengan mainboard yang lain. Padahal kerusakannya sama teman-teman. Jadi kerusakannya itu mati total ya, atau terkadang itu hasilnya itu polos atau blank. Di sini perlu teman-teman ketahui, meskipun mungkin masalahnya itu adalah mati total ataupun blank, belum tentu ya yang kita perbaiki itu sama. Ini hal yang sering terjadi yang saya alami. Nah, di sini ada 3 mainboard yang sedang saya perbaiki ya, punya teman kita. Ini punya Pak Arif. Ini tadinya mati total, teman-teman. Tapi sekarang sudah hidup ya. Jadi sudah hidup. Tapi ketika dihidupkan itu dia mengeluarkan kode error F000. Nah, kode error F000 ini sendiri ketika saya cari itu adalah bermasalah di bagian koneksinya, teman-teman. Memperbaiki mainboard ini tidak mudah, ini menurut saya ya. Apalagi dalam proses perbaikannya ini kita tidak ada skema ya. Tidak seperti mungkin memperbaiki laptop, mainboard laptop ya, yang mungkin sudah ada skemanya. Tapi beda halnya dengan kita memperbaiki mainboard Kyocera ini. Walaupun kerusakannya sama, tapi cara memperbaikinya itu beda-beda. Sehingganya kemarin sempat ada yang komen ya, kenapa sih nggak dibagikan aja gimana cara memperbaikinya? Jadi saya itu takut di sini saya memberikan sebuah apa ya teman-teman ya, sebuah kesalahan kalau sampai saya itu memberikan masukan kepada teman-teman bahwa ini yang salah, ini yang harus dibongkar. Itu tidak seperti itu. Tidak seperti itu teman-teman dalam memperbaiki mainboard ini. Jadi terkadang ada yang bagian IC ini short ya. Tapi kadang-kadang ini nggak short, ada bagian yang ini ya short ya. Jadi ini beda-beda. Ketika saya kasih tahu nanti yang ini misalnya yang short, nggak taunya teman-teman yang awam langsung ngebuka yang ini terus diganti, alhasilnya terus nggak jadi mainboardnya. Terus ini salah siapa gitu. Artinya nanti bisa-bisa ini menjadikan sebuah apa ya, bahasanya itu biang kerok buat saya gitu. Jadi saya nanti yang bakal jadi permasalahan juga kalau saya ngasih tahu. Ya sebetulnya sih pada memperbaiki mainboard ini yang pertama teman-teman harus memiliki dasar elektronika ya. Jadi kalau teman-teman sudah memiliki dasar elektronika, teman-teman pengen memperbaikinya sendiri itu silakan. Ya. Adapun mungkin alat-alat yang digunakan itu apa aja sih untuk memperbaiki mainboard ini? Nah, kita langsung saja akan melihat ya alat-alat apa saja yang saya gunakan dalam proses perbaikan mainboard ini. Yang pertama di sini saya menggunakan solder uap, teman-teman ya. Kalau teman-teman mungkin pemula ini bisa dilihat seperti ini solder uapnya. Ini adalah servis sederhana ya. Jadi saya menggunakan solder uap. Terus saya juga di sini menggunakan apometer ya. Apometer yang analog ini, belum yang digital, karena terkadang kebutuhan saya tidak tidak sebesar seperti servis TV ataupun lainnya ya. Karena saya ini hanya bagian-bagian mainboard saja. Terus di sini juga saya memiliki bahan ini untuk biasanya untuk mengangkat bagian ini ya teman-teman ya, ada IC gitu kan, ada IC yang mati atau short, ini diangkatnya pakai ini namanya flux pasta ya. Jadi harus dipoles ini dulu. Kalau nggak dipoles ini lama teman-teman proses pengangkatannya. Terus di sini kita memiliki alat ini adalah penyedot ya, penyedot timah. Jadi teman-teman kalau pengen nyerapin sendiri pasti harus punya alat penyedot timah ini. Terus itu solder uap, terus itu ini ya pinset ya, ini jangan sampai ketinggalan pinset seperti ini. Cari pinset yang tidak nyetrum ya. Kalau yang ini dia tidak nyetrum teman-teman, yang ada hitamnya gini ya. Ini untuk proses panasnya juga ini tidak menyebar teman-teman. Jadi kalau misalnya di sini lagi di solder uap, panasnya itu tidak menyebar ke bagian atas, sehingga teman-teman bisa lebih nyaman untuk menggunakan pinset ini. Modelnya itu ada yang seperti ini, ada yang seperti ini ya. Setelah itu teman-teman juga harus menyiapkan beberapa
IC ya. Di sini saya hanya sedikit IC saja, tidak terlalu banyak karena memang terkadang untuk kerusakannya sendiri ya, kerusakannya mainboard ini sering sekali mengenai beberapa IC ya. Yang pertama ini. Jadi kemarin sempat ini, teman, ini kalau udah kena ini teman-teman, ini perbaikannya sulit karena apa? Karena IC ini tidak ada jualannya. Jadi teman-teman bisa lihat kodenya di sana, terus cari di internet. Ini tidak ada jualannya, ini hanya ada di Cina sana. Di apa ya? Situsnya itu Alien Express kalau nggak salah ya. Waktu itu saya cari ini Alien Express. Nah ini ya, seperti ini ya IC-nya. Nah berikutnya adalah saya gunakan solder di sini. Ya, solder ini ya seperti teman-teman ketahui untuk menyolder ya ataupun mengangkat IC-IC yang kira-kiranya itu besar ya. Tapi kalau IC-IC yang kecil ataupun IC yang modelnya kakinya banyak ya, seperti ini kakinya banyak, ini teman-teman harus menggunakan solder uap yang dikasih ini dulu apa, fluk ya. Setelah itu teman-teman juga memerlukan sebuah kaca pembesar ya, seperti ini atau seperti ini. Nih ya. Ini kaca pembesar teman-teman. Ini ada kacanya pasangan di sini ya. Ini enggak saya pasang. Jadi supaya apa? Jadi supaya teman-teman itu kalau melihat yang kecil-kecil seperti ini tuh jelas, teman-teman, penglihatannya jelas ya. Tapi kalau untuk teman-teman yang masih muda, penglihatannya masih seger, sebenarnya tidak perlu sih yang namanya kaca pembesar ini. Berikutnya adalah solder wick ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Solder wick ini fungsinya untuk membersihkan timah yang menempel pada bagian-bagian bekas ini ya, bekas kaki-kaki IC seperti ini. Ya, kita tempelin terus itu kita pasang solder di sininya dengan keadaan panas ya, kita koset-koset seperti ini. Nanti dia akan hilang teman-teman, akan bersih. Ini pakainya solder wick ya, ini ya tulisannya tuh. Jadi teman-teman juga harus punya yang namanya ini juga soldernya. Terus itu harus punya juga bahan ininya apa namanya, timahnya. Ini kebetulan timahnya kemana ini nggak tahu saya, mungkin jatuh ya. Biasanya ini nyelip, harusnya ada timahnya. Jadi teman-teman juga harus menyediakan timah ya. Nah jadi teman-teman itu dia ya perlengkapan sederhana untuk memperbaiki mainboard ini. Untuk teman-teman yang mungkin tingkatnya sudah expert, sudah pengen buka bengkel, ya silakan gitu kan, siapin semuanya, lengkapin ya. Tapi kalau untuk kebutuhan saya ini hanya kebutuhan servis-servis mainboard kayak Shera ya. Jadi untuk alat-alatnya juga yang kira-kira saya butuhkan saja. Kalau yang nggak saya butuhkan ya tidak saya pakai gitu kan. Sebenarnya ada juga alat satu yang harus kita punya, itu adalah power supply ya. Jadi power supply itu fungsinya adalah untuk memberikan nantinya ngecek tegangan ya. Nah tapi untuk ini saya tidak pakai power supply yang ini ya, yang biasa dipakai di servis elektronik. Saya langsung menggunakan power supply ini. Jadi untuk mengecek apa tegangan itu saya langsung masukkan ke area mainboardnya dan saya langsung cek berapa tegangannya, berapa voltnya. Itu saya lakukannya dengan langsung menggunakan power supply keserannya. Nah jadi perlu teman-teman ketahui yang tadi sudah saya jelaskan ya. Sekali lagi, bukan saya tidak mau memberikan apa ya, mana yang rusak, mana yang perlu diperbaiki. Nah jadi ini sangat banyak teman-teman dan tidak bisa saya jelaskan ini yang rusak, ini yang rusak. Jadi paling umum ini ya, paling umum biasanya yang mati itu bagian ini dan juga bagian area sini. Nah ini harus kita cek, bukan ini yang kita ganti teman-teman, tapi kita cek jalurnya, jalur mana yang kira-kira putus. Nah ini yang sulit ya. Jadi yang terkadang yang saya ganti itu adalah bagian IC ini yang sering saya ganti. Terus itu bagian ini IC ini juga sering, cuman ini nyarinya susah teman-teman. Kalau udah ganti ini, saya kadang-kadang itu ya harus menunggu gitu, si apa konsumen harus menunggu mau tidak mau. Kalaupun kita ada kanibalan, kita pakai kanibalan itu ya teman-teman ya. Nah jadi ini adalah alat-alat dan juga proses saya dalam memperbaiki mainboard fotokopi Kyocera M2540 atau 24 ini. Ini sebenarnya alat-alat belum lengkap ya, cuman ya setidaknya ini dapat membantu saya dalam kerja. Oke teman-teman, itu saja. Jangan lupa untuk subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.